Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti dari kelas K, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai substansi hukum Islam. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Selanjutnya yaitu definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proxium dan perbedaan spesifik atau differentia specifica. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah sikap, kaidah, asal atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat atau tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam juga dapat diartikan dengan istilah hikmah at-tasyri'. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu wacana atau argumentasi. Di dalam hal ini, wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, dan tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan yang menutup mata. Yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Yang ketiga, sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Yang keempat, radikal. Artinya, sampai ke akar-akarnya, sampai kepada konsekuensinya. Yang terakhir, kelima yaitu hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat, karena filsafat sendiri adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwasannya filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi, pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Materi selanjutnya yaitu tentang segala hal yang dipikirkan oleh filsuf, berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional
Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, yaitu berhubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang ke-8, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan oleh manusia atau yang dihindarinya. Yang ke-9, yaitu berhubungan dengan keberadaan spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia.